Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dalam renungan pagi yang akan kita bersama-sama renungkan hari ini, mari saya mengajak saudara-saudara sekalian sebelum kita merenungkan renungan pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di hari-hari yang telah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Malam yang kelam kami telah lewati bersama-sama, dan hari ini kami mengucap syukur atas tubuh yang sehat dan yang kuat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hidup yang sangat berarti ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Sebelum kami merenungkannya, kami membutuhkan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan berbicaralah atas kami semua. Kami percaya firman-Mu itu meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan kami percaya ketika Roh-Mu ada pada kami, Roh-Mu itulah yang akan menuntun kami pada kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-25. Dikatakan dalam ayat ini saudara-saudara, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merenungkan dalam perikop 1 Korintus 12 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-31. Dalam hal ini dibahas tentang satu tubuh, banyak anggota tetapi satu tubuh, saudara-saudara. Saudara, mari kita bayangkan tubuh kita, saudara-saudara. Kita dalam tubuh seseorang ada banyak anggota, ada tangan, ada mata, ada kaki, bahkan ada bagian yang paling dalam yang terlindung yang kita tidak lihat, yaitu paru-paru, ada jantung, ada hati, bahkan ada hal-hal yang terkecil. Kita beri contoh yang terlihat itu rambut. Adalah hal-hal yang lebih spesifik lagi, ada lambung yang Tuhan sudah anugerahkan memiliki fungsi masing-masing, saudara-saudara. Saudaraku, hari ini saudara-saudara, dalam 1 Korintus 12, kita bersama-sama dalam tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara yang diberkati Tuhan, latar belakang tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus, firman yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, saudara-saudara. Kita mengetahui, saudara-saudara, bagaimana keadaan di Korintus, saudara-saudara. Saudaraku, Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat di Korintus supaya mereka menjadi satu, bersatu. Banyak orang-orang hebat, memiliki karunia-karunia yang hebat. Namun, saudara-saudara, ada kesenjangan. Setiap karunia-karunia pada masa itu, ada yang merasa orang yang paling penting, ada yang merasa dia adalah yang lebih utama, dan ada yang mungkin tidak memiliki apa-apa, kemampuan apa-apa. Dia merasa minder sehingga dia menarik diri dari komunitas Kristenan. Nah, saudara-saudara, hal ini terjadi juga dalam gereja Tuhan di masa kini. Ada banyak orang yang merasa lebih hebat dari yang lainnya, sehingga dia merasa orang-orang yang paling penting, dapat pelayanan khusus dan lain-lain. Namun ada juga yang merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga dia menarik diri dari komunitas kekristenan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajar kita supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apa tujuan dari
ayat ini, saudara-saudara. Ini sangat penting. Mari kita perhatikan, saudara-saudara, mulai dari ayat yang ke-18, saudara-saudara. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ini menjadi pertanyaan. Saudara dan saya, semua kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Mungkin hari ini saudara ketika mendengar khotbah ini, saudara-saudara, ada kita yang sedang dipojokkan. Atau mungkin ada kita saat ini sedang merasa lebih daripada yang lain. Mari kita perhatikan ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara-saudara, kita semua saling membutuhkan. Sesama anggota gereja, atau mungkin sesama gereja-gereja Tuhan. Ada yang merasa saya gereja yang paling hebat, atau saya merasa lebih banyak karunia. Kamu kurang berperan di dalam kegiatan gereja. Kita beri contoh saudara-saudara dalam lingkungan gereja, dalam persekutuan. Dalam persekutuan saudara-saudara, anggota gereja itu pun tidak semua sama saudara-saudara. Seperti kami saudara-saudara, saya secara pribadi saudara-saudara sebagai opsir bala keselamatan, saya pun merasa bahwa banyak hal kekurangan saya. Kadangkala orang lain memandang saya lebih hebat, padahal saya juga memandang orang tersebut lebih hebat. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara supaya kita sejalan dengan firman Tuhan? Maka hari ini saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas saudara-saudara, bahwa yang terutama dalam ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Bagaimana supaya jangan terjadi perpecahan, saudara-saudara? Yang paling penting, saudara-saudara, kuncinya yang pertama, saudara-saudara, bahwa kita harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia. Hari ini mungkin kita bisa hebat mencari uang. Kita hebat untuk berbisnis. Tapi jangan lupa, pembantu di rumah kita pun punya peran. Dia membersihkan rumah kita. Dia melakukan tugas-tugasnya. Mungkin sebagai asisten rumah tangga kita memasak makanan untuk pemilik rumah. Saudara, betul pemilik rumah itu mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan hidup. Namun ketika dia pulang ke rumah ada makanan yang telah disajikan. Atau mungkin posisi kita sebagai istri. Kita mungkin minder kita sebagai istri yang tidak punya pekerjaan, tidak punya karir. Suami kita menjadi pebisnis atau karyawan atau apapun. Saudara jangan takut. Lihat diri kita masing-masing. Tuhan memberikan karunia kepada kita semua yang ada. Apa karunia saudara? Apapun itu. Apakah saudara punya karunia sebagai pengajar, pekerja, sebagai pebisnis, sebagai ekonom? Atau karunia saudara hanya tahu memasak? Atau juga mungkin karunia saudara melakukan hal-hal yang terkecil sekalipun, saudara-saudara. Saya mengajak saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Tidak ada kita bisa menyamakan, kita harus sama dengan yang lain. Lihat warna-warni yang ada. Ada orang melihat warna kuning itu bagus. Ada orang melihat warna orange itu bagus. Ada orang melihat warna merah itu bagus. Ada orang yang menyukai warna hijau. Bayangkan saudara kalau tidak ada warna-warni di dunia ini. Semua hanya putih. Betapa rumitnya hidup ini. Saudara-saudara, apapun perbedaan saat ini di tengah-tengah saudara yang diberkati Tuhan. Saudara sebagai anggota gereja di satu koros atau di gereja tertentu, atau saudara sebagai gereja yang mungkin saudara merasa lebih dari gereja yang lain. Maka saya mengajak saudara-saudara
Dalam 1 Petrus 4 dikatakan ayat 11, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa karunia saudara hari ini? Apa karunia saudara yang saudara lihat di dalam hidup saudara? Saya mengajak kita sekalian, saudara-saudara, jangan berputus asa jika engkau merasa orang lain lebih hebat dari dirimu sendiri. Ingat, bagi mereka juga yang merasa lebih banyak talentanya atau karunia yang diberikan kepadanya, selalu ingat saudara-saudaraku, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang ada padamu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita gunakan karunia kita masing-masing. Sebagai seorang guru, jika engkau bekerja sebagai seorang guru, lakukan pekerjaanmu itu untuk Tuhan. Dikatakan tadi, saudara-saudara, ayat 11 dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11 tadi, saudara-saudara, sangat jelas, saudara-saudara, bahwa apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, dikatakan jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara, pekerjaanmu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang guru, mari sampaikan semua pengajaranmu kepada murid-murid seperti menyampaikan firman Tuhan. Kalau engkau sebagai karyawan, kerjakan pekerjaanmu seperti pekerjaan untuk Tuhan. Berupaya untuk tidak punya celah. Jangan malas, kerjakan dengan sepenuh hati, segenap hati. Lakukan untuk Tuhan. Ketika engkau sebagai karyawan, lakukanlah itu seperti menyampaikan firman Tuhan. Engkau sebagai pemimpin di perusahaan atau pemimpin di satu kelompok, lakukan kepemimpinanmu yang Tuhan anugerahkan itu. Sebab saudara-saudara, semua karena anugerah Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan, maka jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin yang memperhatikan anggota-anggota yang dipimpinnya. Dan kepala gereja itu adalah Kristus, saudara-saudara. Saudara dan saya adalah anggota tubuh itu. Apa peranmu? Dalam tubuh ini ada peran sebagai mata, ada peran sebagai tangan, ada peran sebagai kaki seperti yang dikatakan tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dijelaskan masing-masing fungsinya. Kita semua punya fungsi masing-masing. Maka kalau kita memimpin satu kelompok atau perusahaan, maka lihat juga perusahaan juga tidak akan berjalan tanpa seorang karyawan. Atau juga kita sebagai hamba Tuhan. Mari, kita bukan Tuhan, tetapi kita hamba yang diutus oleh Tuhan untuk kita bisa melayani umat Tuhan lebih baik lagi. Lakukan seperti untuk Tuhan. Menyampaikan segala sesuatunya, menyampaikan firman Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kita semuanya untuk memuliakan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan juga kita harus melihat bahwa jemaat-jemaat kita pun harus kita urus dengan baik, saudara-saudara. Sebab semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, apa posisi kita masing-masing saat ini? Ingat, kita seperti yang Rasul Paulus beritakan hari ini. Tubuh satu, anggotanya banyak. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Engkau posisi seperti mata. Mata tidak akan bisa berkata tanpa tangan saya bisa berfungsi. Mata bisa melihat sesuatu dan tangan mengambil sesuatu. Mata bisa melihat sesuatu untuk tujuan, tetapi kaki yang mengerjakan untuk mencapai tujuan. Saudaraku, mari kita punya peran masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita bagi kemuliaannya, bagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuncinya yang pertama tadi, saudara-saudara, mari kita saling menghargai. Yang kedua, saudara-saudara,
lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kalau saudara mengerjakan ini, apapun pekerjaan saudara, bahkan kalau saudara hari ini sedang mencari pekerjaan, percaya saudara, dalam hidupmu Tuhan memberikan karunia yang khusus kepadamu. Syukuri anugerah yang Tuhan berikan. Apapun posisimu sebagai yang mungkin berkebutuhan khusus sekalipun, engkau punya peran. Karena Tuhan telah menghadirkan kita di bumi ini. Ada maksud Tuhan di setiap kehidupan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, mari tetap semangat hidup kita. Ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Dan Tuhan dimuliakan dalam setiap karunia yang ada pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami adalah orang-orang yang tidak saling memperhatikan. Mungkin juga kami adalah orang-orang yang sedang menarik diri dari komunitas kami. Kami memohon belas kasih-Mu Bapa, supaya Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi apapun. Beri kami kepekaan hati, pikiran, dan kepekaan mata. Untuk saling peduli, saling memperhatikan. Untuk kami saling menghargai, menghormati apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hamba berdoa kepada semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Ketika mereka bekerja, biarlah mereka ingat bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan karunia yang mereka punya. Sehingga mereka pun dalam setiap pekerjaan mereka, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan terus menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna. Bagi saudara-saudara hamba yang menarik diri dari komunitas oleh karena merasa kecil dan hal-hal yang mungkin sedang membuat mereka merasa kecil dan tersingkirkan, maka Tuhan tolong mereka supaya mereka optimis dalam hidup mereka. Ada Tuhan yang menopang. Ini doa hamba. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan dalam setiap perkataan-perkataan sepanjang khotbah ini, Tuhan, hamba mohon ampun di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya.
semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. oh, karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena Campur tangan-Mu, kini semua untuk kemuliaan, kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya karena Tuhan, Dia